Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbullah wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Jadi yang 10 pembagian masjidnya 10. Alhamdulillah. Terakhir yaitu larangan terakhir penyampaian larangan di tempat yang mulia menjual senjata untuk menjalankan kepada musuh. Selanjutnya kita ulang sejenak dengan majelis. Ini di antara larangan-larangan Allah itu banyak sekali, antara lain larangan menjual senjata pada musuh. Kita masih pada menjual senjata. Allah itu sangat jelas sekali, jangankan musuh, senjata itu dijual sama musuh. Ketika kita menghadap Allah itu loh, itu senjata harus tetap di badan bagian akhir, senjata konvensional yang contohnya. Sebenarnya ada ketentuan umum bahwasanya kalau kita ini ngirim pesawat ngirim menolong peluru bandal itu kan ya nggak boleh di dalam bisa dicaplong wong itu besar kebajikan. Jadi ini konvensional, bajik untuk siapa bajik untuk apalagi diperjualbelikan. Ini nanti setiap orang siapa melakukan dia termasuk golongan semua orang-orang yang apakah itu nanti tasabruk dengan Quran, nabrak sunnah dan orang-orang kafir. Ya. Nah, itu berarti basisnya adalah Islam, kata-katanya Islam, tapi perbuatannya kafir. Sementara firman Allah sangat jelas sekali ya, ada kitab suci kita menyebutkan. Oke, kemudian dalam sholat khauf saja kita harus membawa senjata. Jangan sampai orang-orang senjata itu tidak. Hal yang penting urgen di dalam peperangan alamat pembicaraan itu. Jadi pertama jadi senjata. Ayat-ayat Al-Quran itu logistiknya sangat itu physically ini alamat pembicaranya wahai orang-orang yang beriman lebih penting gitu. Iya, jadi konten yang di sini physically diperlukan oleh disebutkan yang beriman senjata. Makanya kalau yang komentar kemudian orang yang langsung menyampaikan musuh malah jadi selingkuh. Dan akhirnya hidup informasi katanya. Jadi fatwa jahil juga bahkan sampai kepada ya akhirnya yang menerima juga jahil akhirnya terus membanjirlah kejahilan, dosa dan permusuhan. Jadi di sini dimaksudkan adalah ya alladzina amanu orang yang larangan-larangan itu selain menjual senjata sama musuh itu banyak sekali larangan-larangan. Syiar Allah itu banyak sekali yang dilakukan oleh agama kita. Ranggan, makanya kalau orang yang tidak kuat melihat mau masuk Islam, melihat gimana kita diperintahkan untuk kuat mengenang orang yang mau masuk Islam. Peristiwa yang gara-gara tertarik dia dengan ini perjalanan Nabi Ibrahim juga semua juga syiar. Sehari itu 5 kali pergi ke masjid. Dan juga kita disuruh menghormati oleh Allah salat jamaah. Kok kuat bulan gitu loh, gitu hormat. Ini yang komentar maaf agama lain gitu ya. Tapi dia itu memperhatikan sosial dan pada terusik pikiran haram serta ini tidak gampang gitu. Dasarnya tidak gampang dan tidak mudah. Apalagi pandangan orang lain yang tanpa diikuti ada larangan umumnya falah
janganlah engkau menganiaya dirimu sendiri. Larangan yang lain ya berlangsung dosa dan menyulut yang permusuhan. Jangan kamu jadi permusuhan itu termasuk sendiri itu apa? Perbuatan yang jelas dilarang. Ahalla haraman wa harama halal. Sing sapa wonge dalam surat Al-Maidah juga kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu orang yang beriman lah menganiaya diri tuhillu sya'airallah, janganlah diri warganya menghalalkan masyarakatnya syiar-syiar Allah. Jadi apa pemahamannya begitu. Maksudnya janganlah engkau melanggar ya syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu apa? Jadi nanti disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas itu bahwa syiar Allah itu dimaksudkan hubungannya dengan manasik. Dan nanti ada istilah ini tafsir Ibnu Abbas yang berkenaan dengan manasik haji. Jadi gitu ya. Syiar itu menunjukkan kehormatan Allah, bentuknya itu ada perintah, ada larangan. Semua perintah dan larangannya mestinya darah. Artinya orang kalau tidak taat sama dan meninggalkan larangannya dan jika kita merintahnya, maka pelanggaran itu dibagi dua. Artinya dia melanggar nusuk Allah dan wabil khusus ini di dam nusuk haji. Dan apa itu yang dilakukan oleh jamaah haji walaji dia melanggar apa hajinya tidak haji ifrad. Apa asli haji itu adalah walajida lafil haji. Tapi kemudian tidak boleh ada berbeda yang tidak boleh dan haji wala rofasa wala fusuk wala jidara haji tamat rofas jikiron itu mendahulukan itu ya roh daripada haji atau yang jikiron itu melaksanakan haji sekaligus ini dalam keadaan manasik juga itu barang siapa yang melakukan model itu sudah masuk rofas jadi tidak harus sumur itu yang kemudian disebut sumur. Wal qalaid ini tidak harus seperti itu gitu loh. Yang ya, termasuk mata keranjang itu ketika dia akan menjalankan amal sunnah sama rofas hanya meneladani anjing Nabi Ibrahim. Wala aminal baital sa'ir. Semua orang yang melakukan kegiatan yang Masjidil Haram yang ditujukan ya orang fadlan enggak hanya mencari karunia mirrobiha yang temannya harus mengingatkan kena ada mana-mana kan gitu banyak kisah ada kemudian di dekat Ka'bah kemudian melihat di atas Ka'bah ada Yesus terbang ada Nabi Muhammad terbang dan lain sebagainya panas yakinlah itu sebenarnya ada kecil taruh air zam-zam terus habis itu artinya imajinasinya kemudian itu tidak terasa di share menutup di publik secara langsung juga ada keyakinan boleh kena damai yang macam-macam ada meresponnya ada yang kembali ke sing setan tidak masalah ada yang kuku kecil tidak tambah kuat dia ya kena itu kena jadi oke jadi yang dicari adalah ridho Allah. Terus wa idza halatum fastandi dulu apabila kau telah halul harum wangi ya maksudnya ya kena selesai rangkaian manasik sabunnya orang yang halul adalah prosesi untuk menghalalkan apa yang menjadi perintah yang tadinya dilarang selama ihram kemudian kalau sudah lepas ihram yang pakai parfum dan apa ditandai dengan begitu menggunakan pakaian ihram atau pada awalnya itu sudah menggunakan parfum dulu dan pakai itu boleh digunakan. Wa idza halatu fastaharaman haramatu apabila engkau setelahnya halal ya telah halal sunat maka berbululah batal ihram berbululah representasi dari dia niat perbuatan yang dilarang selama atau selama itu ya hujan
selama dia muhrim adalah orang yang berikhram. Diucapkan seperti apa yang haram adalah orang yang diharamkan. Nah itu itu kemudian itu lagu yang disampaikan pelanggaran istilah yang sudah populer. Oke. Kemudian muhrim adalah orang juga apa itu pelanggarannya. Dengan perintahnya adalah orang yang kemudian dilarang dikawin, haram dikawin. Kemudian ada manasik rangkaian manasik haji lagi. Wala ya jiriman aku sanaan masair itu jadi tempatnya bersaudara mana-mana sebelum di dalam Masjidil Haram mengakibatkan engkau menghalang-halangi orang yang akan datang. Wala syahrul haram. Dan juga yang demikian itu adalah janganlah engkau melakukan pelanggaran buat ta'aban bulan haram. Bulan haram yaitu bulan yang dihormati. Ini diuraikan detailnya kalau ada di surat At-Taubah ayat 36. Al-Bil yang Allah masanya global. Sesungguhnya dunia mana saja bulan itu akan mengatakan Allah kebaikan adalah 12 bulan. Oke, Al-Bil itu adalah baik tapi nilainya global. Tanya sama agama ada baik lokal provokasi yang baik lokal, kemudian nanti ada biasanya bulan cuma 9 ya. Wah, bulannya banyak, istri saya itu bulan terus gitu. Jadi disematkan di situ istilah yang mulia yaitu rif. Oke, jadi meskipun itu berbau syirik itu kalau sudah pada bulan haram tidak boleh menjadi syirik yang terkenal kan di bulan haram itu. Maka kita jangan terjebak oleh istilah-istilah melakukan peperangan. Yang kita pegangnya adalah jadi karena bangsa Arab itu sebenarnya dan peperangan berperilaku atau jangan pikiran perang dasar, perang antar suku itu juga perang. Jadi semua itu ya harus di bulan haram. Al-Quran terbuka harus 24 jam. Hadis juga terbuka 24 jam. Allah juga terbuka 24 jam ya. Berhenti tergantung kita hanya setelahnya lewat mau perang silakan perang nanti berdoa. Nah dikatakan dalam surat At-Taubah ayat 36 inna itu efeknya kemarin 2 minggu lalu sampai di sini ya. Begitu efeknya kerjasama bahasa mohon maaf saya tidak aktifkan untuk semuanya kerjasama itu ya adalah link juga tidak bisa. Maka Allah memerintahkan jadi inna ada tasuri materi yang dikerjasamakan itu artinya wah ini yang hanya yang dilarang adalah alal ismi. Ini kemudian kalau yaitu kerjasama untuk menimbulkan dosa itu nanti dosa atau nanti karena menimbulkan permusuhan dan menyebarluaskan permusuhan. Ini odwan minha arba'un di antara yang 12 itu menyulut permusuhan itu adalah perbuatannya setan. Fi kitabillah perbuatan setan itu ada di kitab kita manusia imitasi setan. Ilmu jurnalistik itu ada di ayat jadi At-Taubah 36. Karena maka dari dilarang bala ta'amanu alal ismi wal udwan dan janganlah ismu kan gitu ya tolong menolong kita itu adalah baru dosa. Jadi siapa saja yang akan membaca Al-Quran dan sebelumnya tidak dipahami kemudian lokalisasi itu termasuk berita juga. Lokalisasi itu macam-macam berita ada lokalisasi. Jadi apa untuk WTS wanita tuna susila ada lokalisasi dalam satu ayat itu kadang-kadang ada berita full berita ada berita ada perintah dan larangan itu campur perjudian seperti ini di sini. Ismun ini wal udwan ini pengumuman janganlah engkau melanggar kita siar-siar Allah dan juga jangan melanggar dan bulan tertentu dibalikan menyerang bulan haram itu apa ada di akhirnya ada tasuri antara isi kebaikan tapi di antara yang 12 ada 4 yang adalah di dalam hadis dikatakan 3 yang mutawaliyat yaitu Dzulqa'dah Dzulhijjah haram. Terus habis itu roja kuncinya buat di antara 2 Jumadi dan nek kowe ora iso takwa innallaha syadidul iqab. Oke. Itu apa yang dilarang ini dikatakan Allah di penutup ini.
wattaqullah reminder-nya di sanalah engkau wattaqullah menganiaya diri kamu sendiri kepada Allah di bulan itu masalah yang timbul daripada ini dalam tafsir Al-Quran yang dijadikan pelanggaran itu ada rumusan yang singkat yang dimaksudkan janganlah oleh takwa menganiaya dirimu sendiri. Tapi kalau itu tidak kamu lakukan adalah Allah haraman wa harama sesungguhnya Allah itu sangat menghalalkan yang diharamkan Allah dan wis harama halalan dan diharamkan apa yang wis elek-elek ya wis elek nek balik-balik balik beragama tapi tidak taat KTP Islam tapi fahamnya dibalik-balik gitu. Apa yang diperintahkan Allah dihalalkan, apa yang dilarang oleh Allah hadisnya hadis dari dihalalkan Yahya bin Ayyub itu dimaksudkan Yahya bin Ayyub sebagai wujud dan Qutaibah Sa'id fala talimu anfusakum ajar mereka semua itu warnanya kepada yang Ismail itu janganlah engkau menganiaya diri Ja'far dari Allah, kemudian ada perintah setelahnya itu dari Baqatilu terakhir Abu Hurairah Baqatilu musyrikin kama yuqatilunya di kalau tidak menguasai rijalul hadis Baqatilu musyrikin afah kama yuqatilu ini afah ini perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Saya itu banyak sekali. Kama yuqatiluna apa sebagaimana dia telah Rasulullah SAW mereka telah memerangi engkau secara keseluruhan. Ini dimaksudkan yaitu yang mengajak. Di bulan Haram kok malah ada perintah pada petunjuk. Tidak boleh. Tidak itu apa? Ya ingat saya pernah sampaikan. Kalau kota layak dulu lahu maka bagi dia tapi pakailah minal ajri mislu artinya jadi panjang bagi dia mendapatkan beda panjang itu sebenarnya seperti pahala-pahala wa qatilul musyrikin mereka yang mengikuti perangilah orang-orang kebaikan itu musyrik itu jadinya secara ini nanti akan berdampak secara keseluruhan sebagaimana itu mereka telah memerangi dengan baik. Jadi perintah perangnya ini perang defensif sebelum perang perintah perang diturunkan karena ada penyerangan. Jadi gitu anunya. Jadi janganlah engkau perangilah mereka sebagaimana kalian mencuri diperangi oleh mereka semuanya. Semuanya berkenaan dengan perang itu kan yang boleh dibunuh itu kan pihak musuh itu adalah yang dia militernya kan gitu. Itu dan orang-orang sipil yang kita berafiliasi dari praktek hidup yang boleh dibunuh melihat. Tapi perempuan, anak-anak kemudian semuanya tanaman-tanaman nggak boleh dirusak, dibakar, itu semuanya nggak boleh. Itu etika perang dalam Islam. Yang khusus dan dibujur, jadi maka pahala-pahala mereka itu tidak akan dipotong, tidak akan dikurangi sedikit pun syai'an. Walal hadiah dan juga ini menunjukkan suatu keadaan hal hadiah sedikit pun dia tidak akan. Hadiah itu adalah bahasa jadi pahala dari Allah orang Indonesia kan masuk dam ini karena dia masuk dam itu darah artinya pelanggaran dari manasik haji itu nanti terkena siapa yang disebut ganja hadiah wala tidak ada kesesatan itu binatang keluar dari yang telah diberi tanda keluar biasanya kasih kalung ini untuk jatuhnya di zona kesesatan tanda ini untuk korban yang ini karena alaihi untuk dam dipastikan baginya untuk dam adalah mendapatkan dosa untuk bayar dendanya ini untuk membebaskan kalau pahala dosa yang ada dosa pasti itu maksudnya di sini ada kata la di sini ada Allah juga hewan-hewan Allah itu dikasihnya baitul haram dan juga orang-orang yang beribadah di tanah alaihi minal ismi maka baginya mirrohim dan mereka itu adalah dapat mencari karunia seluas dan cari
ridho sepertinya dosanya orang yang ini dilarang semuanya. Semakin banyak yang ikut amin banyak dosa. Dan orang yang aminah itu maksudnya terdiri dari akan dikurangi dosa-dosa di surat Al-Hajj sedikit ayat 6. Jadi hadis ini memberi pelajaran bahwa siapa yang mengamalkan baiti Allah namanya apa namanya baik ya tohir baiti alillah namanya tohifin wa qaimin barang berrukai sujud. Ada 3 setidaknya ibadah itu ya dalam ini kegiatannya ada 3 saya kira ini ada petunjuk. Kemudian sholat Maidah ayat 2 sa'i sholat riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bahkan sebagian menjadi pepiling bagi kita semuanya. Riwayat mengatakan biasa sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram dan ada binatang faedah diganti dengan tawaf. Tawaf itu sendiri ada tawaf kudum, tawaf ada tawaf assalamualaikum wadah dan ada tawaf sunnah. Nah, tawaf sunnah itu adalah tawaf pengganti tahiyatul masjid.